membedah bagaimana para tokoh sosiologi klasik dunia melihat dan membagi karakteristik kelompok-kelompok ini di masyarakat. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat ya. Pernah gak sih kalian perhatiin lingkungan di sekitar kalian? Kita sebagai manusia hampir gak pernah bisa hidup sendirian. Kemana-mana pasti berkelompok. Nah, di video kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah topik yang seru banget, yaitu dinamika kelompok sosial membedah tali solidaritas pemuda masa kini. Kita nggak bakal cuma bahas teori yang ada di buku aja nih, kita bakal spesifik membedah bagaimana tali solidaritas itu terbentuk di kalangan pemuda zaman sekarang. Lengkap dengan kasus yang real banget di lapangan. Jadi, pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai akhir. Siapkan juga buku catatan terbaik kalian. Dan yuk kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan teori yang ada di buku, saya ingin menantang kemampuan berpikir kritis kalian dulu nih. Coba kalian bayangkan dan perhatikan lingkungan di sekitar rumah kalian masing-masing. Kalian pasti tahu atau minimal pernah mendengar yang namanya organisasi kepemudaan Karang Taruna. Ya kan, pasti pernah mendengar dengan organisasi tersebut. Nah, Karang Taruna ini yang biasanya tuh sibuk kalau mau bikin acara 17-an. Sekarang coba kalian bandingkan secara jeli apa perbedaan sosiologis antara perkumpulan pemuda yang bergabung di Karang Taruna tersebut dengan sekedar kerumunan orang yang sedang mengantri tiket konser. Ya, itu sama-sama kumpulan manusia, sama-sama ramai, dan sama-sama isinya anak muda. Tapi, kenapa di dalam ilmu sosiologi keduanya dikategorikan sebagai jenis kelompok yang berbeda jauh? Coba dipikirkan dulu, apa hayo yang membedakannya? Ada yang tahu? Oke, disimpan dulu jawabannya atau tebakan kalian masing-masing, karena jawabannya akan kita bedah dan kita temukan bersama sepanjang video ini. Baik, sebelum kita membedah jawaban tadi, ada 3 poin utama atau tujuan pembelajaran yang wajib kita kuasai dengan matang setelah menonton video ini sampai selesai. Jadi, poin yang pertama, kita harus mampu memahami serta menjelaskan kembali apa definisi dan syarat-syarat ilmiah terbentuknya sebuah kelompok sosial. Poin yang kedua, kita akan menganalisis klasifikasi kelompok berdasarkan perspektif para tokoh sosiologi klasik dunia. Dan poin yang ketiga, kita akan menelaah bersama bagaimana dinamika serta solusi atau resolusi konflik yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Jadi, target kita jelas ya hari ini. Baik, mari kita mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya kelompok sosial itu? Jika kita melihat dari ilmu sosiologi, sebuah kelompok itu bukan sekedar kumpulan orang yang kebetulan berkerumunan atau berdiri di tempat yang sama. Menurut salah satu tokoh sosiolog termuka di Indonesia, yaitu Bapak Sujono Sukanto, beliau mendefinisikan kelompok sosial sebagai himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka hidup bersama? Jawabannya, karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Jadi tolong kalian beri catatan, beri stabilo di buku catatan kalian dengan kata kunci hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Sebuah kesatuan manusia baru bisa sah dinyatakan sebagai kelompok sosial jika memenuhi 4 syarat utama menurut sosiologi. Kita bahas yang pertama, yaitu kesadaran. Maksudnya bagaimana? Artinya, setiap individu yang ada di dalam kelompok tersebut harus sadar penuh. Ya, sadar penuh tanpa terkecuali
bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Gak boleh ada anggota yang merasa terpaksa atau bahkan kebingungan dan gak tahu kenapa dia bisa terdaftar di sana. Rasa memiliki atau sense of belonging itulah yang disebut kesadaran. Begitu juga saat kalian bergabung di organisasi Karang Taruna. Kalian harus memiliki kesadaran penuh akan peran dan tanggung jawab kalian sebagai generasi muda di wilayah setempat. Syarat yang kedua adalah hubungan timbal balik. Seperti yang saya singgung di awal tadi, di dalam sosiologi, sebuah kelompok sosial itu sifatnya harus hidup dan aktif, tidak boleh bergerak pasif atau hanya searah saja. Harus ada interaksi sosial yang rutin, komunikasi dua arah, dan kerjasama nyata antar anggotanya. Saya ambil contoh kasus nyata yang sering terjadi di era digital sekarang. Jika nama kalian terdaftar resmi di dalam struktur organisasi Karang Taruna, nama kalian tertulis di SK kepengurusan, dan kalian dimasukkan ke dalam grup WhatsApp koordinasi, tapi dari awal tahun sampai akhir tahun kalian itu gak pernah balas chat, gak pernah datang rapat, terus juga kalau ditanya diem aja, dan gak pernah ikut membantu kegiatan. Maka secara sosiologis kalian itu belum memenuhi syarat hubungan timbal balik. Kalian ini belum bisa dibilang anggota kelompok sosial yang sah, melainkan baru sebatas numpang nama atau main jadi silent reader aja. Jadi kalian harus ada aksi dan reaksi yang nyata. Lanjut ke syarat yang ketiga, yaitu adanya faktor pengikat. Harus ada sesuatu yang dimiliki bersama oleh semua anggota, yang fungsinya seperti lem atau perekat yang membuat hubungan di antara mereka menjadi semakin erat dari waktu ke waktu. Jika kita hubungkan kembali dengan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, faktor pengikatnya itu sangat jelas dan kuat. Faktor pengikatnya adalah kesamaan wilayah tempat tinggal atau aspek geografis. Lalu adanya kesamaan nasib sebagai generasi muda yang tumbuh di daerah tersebut, serta tentu saja adanya visi, misi, dan tujuan bersama untuk memajukan lingkungan rumah tempat tinggal. Nah, karena tinggal di tempat yang sama dan punya tujuan yang sama, itulah yang akhirnya mengikat mereka menjadi sebuah kelompok sosial yang utuh. Hubungan ini pun gak berjalan asal-asalan, karena ada aturan main yang mengaturnya. Ini membawa kita ke syarat yang keempat, yaitu berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Artinya, kelompok sosial itu sifatnya harus sistematis, teratur, dan tidak bergerak berantakan tanpa arah. Sebuah kelompok harus memiliki susunan kepengurusan yang jelas, seperti adanya peran ketua yang memimpin, wakil ketua, sekretaris yang mengurus administrasi, bendahara yang mengatur keuangan, hingga koordinator divisi. Selain itu, kelompok juga harus diikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya, seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Struktur dan kaidah inilah yang menjaga kelompok agar tetap kokoh dan stabil. Nah, setelah kita tahu apa saja syarat ilmiah terbentuknya kelompok, sekarang kita bakal melangkah lebih dalam membedah bagaimana para tokoh sosiologi klasik dunia melihat dan membagi karakteristik kelompok-kelompok ini di masyarakat. Membedah bagaimana para tokoh sosiologi klasik dunia melihat dan membagi
karakteristik kelompok-kelompok ini di masyarakat. Teori pertama digagas oleh salah satu tokoh peletak dasar sosiologi dunia yang sangat terkenal, yaitu Emil Durkheim. Durkheim membagi karakteristik kelompok sosial berdasarkan seberapa erat atau kuatnya tali solidaritas yang mengikat masyarakat tersebut. Beliau membaginya menjadi dua jenis, yaitu solidaritas mekanik dan juga solidaritas organik. Kita bedah satu persatu secara mendalam. Kita bedah yang pertama, solidaritas mekanik. Ini adalah ciri khas utama yang melekat pada masyarakat tradisional atau wilayah pedesaan. Kelompok sosial ini diikat oleh kemiripan fungsi antar anggota, kesadaran kolektif yang sangat kuat, serta sangat kental dengan nilai kebersamaan dan gotong royong yang murni. Organisasi Karang Taruna pada dasarnya lahir dari rahim solidaritas mekanik, di mana pemuda bergerak bersama demi kepedulian lingkungan. Namun, dalam realitasnya saat ini, pola pikir masyarakat mulai mengalami pergeseran akibat modernisasi, dan hal ini seringkali memicu benturan atau konflik di lapangan. Contoh kasus nyatanya terjadi di sebuah wilayah rukun warga atau RW. Misalnya, pengurus Karang Taruna membuat sebuah program kerja yang sangat bagus untuk membantu mengelola dan menagih iuran sampah warga secara mandiri agar lingkungan bersih. Sistem kebijakannya adalah 5% dari hasil iuran sampah itu dialokasikan masuk ke kas Karang Taruna untuk modal kegiatan selanjutnya, dan 5%-nya lagi dikembalikan ke kas RT setempat untuk operasional lokal mereka. Sudah adil kan? Karena sama-sama 5%. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Ternyata beberapa oknum ketua RT justru merasa keberatan dan menolak keras dengan program tersebut. Kenapa? Karena mereka merasa cemas dan curiga bahwa pendapatan kas RT mereka itu akan berkurang. Nah, kita bedah secara sosiologisnya. Disinilah analisis sosiologinya bekerja. Ada benturan nyata antara nilai solidaritas mekanik, di mana masyarakat diharapkan mendukung gotong royong demi kepentingan umum, dengan nilai solidaritas organik, di mana individu atau sekelompok mulai menghitung hak materi, pembagian kerja, serta untung rugi secara spesifik. Masalah pengelolaan dana seperti ini yang menunjukkan bahwa solidaritas mekanik di tingkat lokal sekalipun akan sering bisa goyah oleh ego sektoral materi. Kebalikannya dari mekanik, jenis yang kedua adalah solidaritas organik. Ini merupakan ciri khas yang melekat kuat pada masyarakat modern atau masyarakat perkotaan. Di dalam masyarakat organik, kelompok sosial diikat bukan lagi karena mereka mirip, satu rasa atau sedesa, melainkan karena adanya pembagian kerja yang sangat spesifik, profesional, dan adanya tingkat saling ketergantungan. Contoh paling mudahnya adalah interaksi profesional yang kalian lihat di kawasan perkantoran modern atau korporasi besar. Di sana, divisi HRD, divisi keuangan,
dan divisi marketing harus bersatu dan bekerja sama. Bukan karena mereka hubungan saudara, melainkan karena mereka saling membutuhkan keahlian fungsional masing-masing untuk menjalankan roda kehidupan, roda perusahaan. Mereka bersatu karena ada rasa saling ketergantungan. Kita lanjut ke teori klasik yang kedua, yaitu yang diinisiasi oleh sosiolog bernama Ferdinand Tönnies. Beliau membagi karakteristik kelompok sosial berdasarkan sifat ikatan batin dan kedekatan emosional antar anggotanya. Tönnies membaginya menjadi dua istilah sosiologi yang sangat populer, yaitu Gemeinschaft yang diterjemahkan sebagai paguyuban dan Gesellschaft yang disebut sebagai patembayan. Mari kita pahami dulu apa itu Gemeinschaft atau paguyuban. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, alami, dan bersifat kekal atau abadi. Hubungan di dalam kelompok paguyuban ini didasari oleh rasa cinta yang tulus, kepedulian tanpa pamrih, dan ikatan kekeluargaan yang sangat mendalam. Maksud dari hubungan batin yang murni itu bagaimana? Artinya kita menolong atau berinteraksi dengan orang lain di kelompok itu bukan karena kita ingin dibayar, bukan karena kita ingin dipuji, dan tidak ada pamrih materi di baliknya, melainkan murni digerakkan oleh hati, rasa persaudaraan, dan ketulusan. Di dalam klasifikasi sosiologi, organisasi Karang Taruna itu dimasukkan ke dalam subkategori Gemeinschaft by Place, yaitu sebuah paguyuban yang terbentuk karena adanya faktor kesamaan tempat tinggal atau wilayah geografis yang sama. Namun, kenyataan di lapangan saat ini tidak seindah teorinya. Banyak Karang Taruna di berbagai daerah mengalami krisis internal yang sangat serius, yaitu krisis sumber daya manusia. Banyak anak muda zaman sekarang yang enggan, malas, bahkan menolak secara halus jika diajak bergabung ke Karang Taruna. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena muncul stigma negatif yang kuat di kalangan remaja bahwa untuk apa ikut Karang Taruna? Ujung-ujungnya kita cuma dijadikan babu atau tenaga kerja gratisan aja oleh para orang tua kalau ada acara desa. Mari kita bedah secara sosiologis mengapa stigma babu ini bisa lahir. Stigma ini muncul karena adanya benturan karakteristik kelompok di era modern. Karang Taruna itu sejatinya adalah kelompok Gemeinschaft atau paguyuban yang bergerak atas dasar ketulusan. Namun, generasi muda masa kini itu tumbuh dan sudah sangat terpapar oleh pola pikir Gesellschaft. Mereka terbiasa berpikir rasional, kontraktual, dan efisien, seperti saya dapat keuntungan atau skill apa kalau meluangkan waktu di sini gitu. Ketika organisasi paguyuban ini dikelola dengan cara yang keliru, di mana anak muda hanya diberi beban tugas-tugas fisik yang melelahkan, seperti sekedar disuruh angkat kursi, pasang tenda, atau menjadi juru tagih administratif tanpa pernah diberikan ruang untuk berkembang, ruang apresiasi, atau program yang relevan dengan minat mereka. Maka anak muda akan merasa hubungan tersebut bersifat
eksploitatif. Mereka merasa dimanfaatkan secara sepihak, mengalami benturan nilai, dan akhirnya memilih untuk menarik diri dari organisasi. Ketika hubungan batin yang murni ini mulai memudar, masyarakat modern cenderung bergeser ke bentuk kelompok yang kedua, yang sifatnya berbanding terbalik, yaitu Gesellschaft atau patung bayang. Patung bayang adalah ikatan lahiriah yang bersifat mekanis, kontraktual, dan biasanya hanya berlangsung dalam jangka pendek aja. Kelompok ini sama sekali tidak didasari oleh ikatan batin atau rasa cinta yang tulus, melainkan murni atas dasar perhitungan untung rugi secara ekonomis, profesional, ataupun politis. Contoh paling konkretnya adalah hubungan kontrak kerja antara seorang karyawan dengan perusahaan tempat dia bekerja. Mereka bersatu karena ada ikatan hitam di atas putih. Dan hubungan itu akan otomatis selesai jika masa kontraknya habis atau proyeknya selesai. Teori klasik ketiga sekaligus yang terakhir yang akan kita pelajari berasal dari sosiolog bernama Carlos Houghton Colley. Beliau melihat dan membagi kelompok sosial dari sudut pandang tingkat kedekatan personal, secara psikologis, serta intensitas hubungan tatap muka secara langsung antar anggotanya. Colley membagi kelompok menjadi dua bentuk yang saling melengkapi, yaitu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kita lihat perbandingannya. Kelompok primer memiliki karakteristik hubungan yang sangat intim, informal, emosional, dan antar anggotanya saling mengenal kepribadian secara mendalam satu sama lain karena interaksinya berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Contoh utamanya adalah keluarga inti kalian di rumah atau sahabat karib tempat biasa kita curhat. Sedangkan kelompok sekunder hubungannya cenderung bersifat formal, tidak personal, dan keanggotaannya sangat luas. Kelompok ini juga diikat oleh tujuan-tujuan kelembagaan tertentu aja. Contohnya adalah partai politik, serikat pekerja, atau organisasi formal di sekolah seperti OSIS. Coba deh, kalian refleksikan diri kalian masing-masing dalam 24 jam terakhir, kalian lebih banyak menghabiskan waktu dan energi dengan kelompok primer atau sekunder. Satu hal penting yang perlu kita catat dalam bab ini adalah bahwa kelompok sosial itu tidak pernah bersifat statis atau diam membeku di tempat. Kelompok sosial itu selalu bersifat dinamis, artinya mereka terus bergerak, berubah, bergeser, dan berkembang seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman. Organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna di lingkungan rumah kita pun pasti mengalami dinamika ini. Faktor internal yang memicu perubahan ini bisa bermacam-macam, mulai dari adanya pergantian kepengurusan tahunan, masuknya anggota generasi baru, yang dimana karakternya itu pasti berbeda-beda. Lalu adanya pengurus lama yang harus pindah rumah karena urusan pekerjaan, sehingga terjadinya pergeseran fokus program kerja organisasi tersebut. Karena di dalam sebuah kelompok sosial itu selalu berisi banyak kepala, banyak isi pikiran, dan banyak latar belakang, maka sangat wajar
Jika dalam proses dinamika tersebut terjadi gesekan atau konflik, baik konflik horizontal antar anggota maupun konflik vertikal dengan struktur di atasnya. Sebagai contoh kasus nyata yang sangat berat di lapangan yang sering dialami organisasi pemuda. Bayangin, jika di suatu wilayah terjadi pergantian ketua RW yang baru, namun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh RW baru ini ternyata bertolak belakang, tidak sejalan, dan tidak disukai oleh para ketua RT setempat. Sinilah terjadi perang dingin antara RT dan RW. Nah, posisi Karang Taruna di sini sering terjadi di tengah-tengah konflik struktur kekuasaan formal para orang tua tersebut. Ketika Karang Taruna mencoba menjalankan program organisasi dan memohon kepada ketua RT untuk menginfokan atau mengirimkan perwakilan satu atau dua pemuda dari setiap RT-nya itu agar struktur organisasi itu merata. Namun para RT cenderung bersikap pasif atau bahkan menolak kerjasama, bukan karena benci pemudanya, melainkan karena adanya ketegangan politik lokal antara pihak RT dengan pihak RW tersebut. Akibatnya, roda organisasi kepemudaan menjadi macet total. Lalu, bagaimana ilmu sosiologi memandang solusi atau masalah ini? Nah, disinilah pentingnya proses akomodasi sosial. Karang Taruna sebagai kelompok sosial pemuda harus berdiri mandiri, independen, dan tidak boleh memihak ke salah satu kubu politik lokal orang tua. Karang Taruna harus melakukan kompromi dan mediasi. Pendekatan organisasi harus diubah total. Jangan lagi mengandalkan birokrasi surat menyurat lewat struktur RT yang sedang berkonflik, melainkan lakukan pendekatan interpersonal langsung secara personal dari hati ke hati kepada anak-anak mudanya. Datangi langsung, ajak mengobrol santai. Dengan begitu, organisasi pemuda bisa tetap berjalan secara dinamis, inklusif, dan independen tanpa harus terseret dalam konflik kepentingan para orang tua. Nah, gak kerasa nih kita sudah berada di penghujung materi kelompok sosial kita hari ini. Untuk menguji seberapa dalam kemampuan analisis kritis kalian, saya punya satu kuis mandiri buat kalian. Coba kalian analisis masalah ini. Jika dalam sebuah organisasi Karang Taruna terjadi perpecahan internal karena sebagian pengurusnya mulai sibuk bekerja kantoran yang berorientasi pada nilai pertembayan, sementara sebagian pengurus lagi tetap ingin fokus pada kerja bakti murni di desa yang berorientasi pada nilai paguyuban. Langkah dan solusi apa yang paling tepat kalian rumuskan agar kelompok tersebut bisa kembali solid? Silakan kalian tulis analisis kalian berdasarkan teori tokoh yang sudah kita pelajari tadi di dalam kolom komentar bawah. Nah, jadi kesimpulannya adalah kelompok sosial seperti Karang Taruna bukan sekedar tempat berkumpul tanpa arti, melainkan laboratorium sosial yang sangat penting bagi kita untuk memupuk jiwa solidaritas sebelum benar-benar terjun ke masyarakat luas yang jauh lebih kompleks. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka sama video ini, share ke teman-teman kalian yang juga lagi belajar sosiologi.
Dan pastinya subscribe biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.